Assalamualaikum. Pernahkah kalian melihat ini, atau ini? Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang digunakan untuk berbisnis online. Tahukah kamu apa bisnis online itu? Pada mata pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang konsep bisnis online. Yuk, kita bahas! Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep bisnis online. Setelah melakukan pelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat memahami bisnis online dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Sebelumnya, apa sih bisnis online itu? Pengertian bisnis online seperti namanya adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, segala sesuatu tentang jual beli barang, pelayanan jasa, pelayanan konsumen, promosi, dan sebagainya itu dilakukan secara online menggunakan internet. Jenis bisnis online yang pertama ada website. Website itu banyak jenisnya. Ada yang pakai WordPress, ada yang pakai Blogspot, ada yang pakai .com, .co.id, dan sebagainya. Nah, website keunggulannya adalah pemasarannya lebih luas. Karena ketika kita ingin membuka website, kita pasti akan membuka google.com dulu. Sedangkan google.com itu merupakan search engine yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia daripada search engine yang lain, kayak misalkan Yahoo, MSN, dan sebagainya. Karena pemasarannya lebih luas, maka kita dapat memasarkan barang kita ataupun jasa kita ke orang-orang di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia saja, bahkan bisa ke luar negeri. Terus kebebasan desain. Jadi dalam website itu kita bisa mendesain tampilan websitenya kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua ada media sosial. Nah, media sosial ini kan paling banyak digunakan oleh anak muda maupun orang tua. Bahkan di segala kalangan pun orang-orang di Indonesia maupun di dunia banyak yang menggunakan media sosial. Jenis-jenis media sosial juga banyak. Ada Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Bahkan sekarang lagi marak yang namanya TikTok. Nah, keunggulan dari media sosial yang pertama itu lebih mudah mengoperasikan. Karena kan tampilan dari media sosial itu emang didesain secara dinamis, praktis, yang orang lain itu, orang-orang dalam berbagai kalangan itu dapat menggunakan. Kemudian lebih banyak pengguna, apalagi sekarang banyak orang-orang yang sudah menggunakan nggak hanya Facebook saja, bahkan banyak yang menggunakan Instagram. Terus Twitter juga sudah mulai booming lagi. TikTok juga banyak yang menggunakan. Di antara media sosial itu yang paling banyak penggunanya adalah Facebook. Kemudian yang ketiga, tampilan yang dinamis. Jadi praktis, mudah dikenali, mudah digunakan, mudah dipelajari. Nah, karena tampilan yang dinamis, maka keunggulan yang keempat adalah mudah diakses. Asalkan kita punya kuota internet, jaringan yang cepat, kemudian akun media sosial itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kelima, pembuatan akun secara gratis. Jadi kita tidak perlu membayar untuk membuka akun media sosial. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang kan banyak yang menggunakan media sosial itu nggak hanya satu akun saja. Ada yang akunnya banyak. Misalkan akun Facebook, dia punya akun 2 atau 3. Nah, karena pembuatan akun secara gratis, maka jangkauan pasar pada media sosial juga akan semakin banyak atau luas. Yang selanjutnya ada marketplace. Marketplace yang kita ketahui yang paling banyak kalian gunakan pasti aplikasi Shopee, ya kan? Karena di marketplace itu kita bisa menggunakan gratis ongkir yang disediakan oleh aplikasinya, kayak misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan marketplace. Yang pertama itu karena mudah diakses. Bahkan Shopee nggak hanya ada di Indonesia saja, dia bisa mengakses pasar dari Vietnam, dari Filipina, dari Thailand, dari Singapura,
Malaysia, dan sebagainya. Tokopedia juga kita bisa belanja dari Tokopedia, dari Shopee, dari penjual yang berasal dari negara China atau negara-negara luar negeri lainnya. Kemudian terdapat etalase virtual. Maksudnya etalase virtual itu apa sih? Etalase virtual itu tampilan produk yang bisa kita lihat dengan mudah ketika kita membuka marketplace tersebut. Misalkan kalian nyari akunnya Scarlett Whitening, kalian buka akunnya, kemudian di situ pasti ada tampilan produk-produk yang dia jual. Misalkan hand body lotion, terus scrub, dan lain sebagainya. Nah, tampilan-tampilan yang bisa kalian lihat, ada harga, ada produknya, keuntungannya, keunggulannya, dan sebagainya, itu dinamakan etalase virtual. Yang ketiga, dapat belanja 24 jam. Jadi, kalian sambil tiduran, sambil rebahan, jam 1 malam nggak bisa tidur, akhirnya kalian berpikir, oh enaknya belanja apa ya? Karena kalian habis gajian misalkan, habis dapat uang saku misalkan, kalian tabung, kalian buat belanja. Nah, pada jam 1 pagi, jam 2 pagi, bahkan subuh maupun siang hari itu kalian dapat belanja. Tidak ada kata tutup bagi tokonya. Jadi kalian dimanapun, kapanpun dapat check out, dapat bertransaksi melalui marketplace tersebut. Kemudian, selain kelebihannya juga ada kelemahannya, yaitu terdapat banyak pesaing. Karena di marketplace itu aksesnya mudah, maka banyak penjual yang memanfaatkan marketplace ini untuk mencari rezeki. Misalkan kalian nyari pensil warna gitu aja. Kalian cari pensil warna, pasti di situ banyak sekali macam-macam pensil warna yang dijual dari berbagai penjual, bahkan produknya bisa sampai ribuan. Selanjutnya ada kemudahan transaksi. Jadi di Shopee maupun di Tokopedia, kemudahan transaksinya itu seperti apa? Jadi kalian tidak harus membayar pakai ATM, karena kalau misalkan usia SMA, usia belum punya KTP, itu kan biasanya tidak punya akun rekening atau akun bank. Maka transaksinya bisa menggunakan pembayaran melalui Alfamart, Indomart, maupun sistem COD atau cash on delivery. Selanjutnya, manfaat bisnis online. Yang pertama, hemat biaya. Kalian bisa memulai bisnis online itu dengan gratis, karena ketika kita mau membuka marketplace, mau membuka media sosial, mau membuka website, itu tidak perlu membayar sepeser pun. Gratis, bisa kapanpun, bisa dimanapun, kalian bisa membuka marketplace, bisa membuat akun media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pemasarannya juga tidak mahal. Kalian tidak perlu mencetak brosur, mencetak pamflet, maupun baliho untuk memasarkan bisnis online kalian. Kalian hanya perlu menggunakan yang namanya Google Ads ataupun Instagram Ads, Facebook Ads, itu dengan mudah. Kalian hanya bisa menentukan berapa jangkauannya, terus kapan dipromosikannya, berapa lama, dan sebagainya. Kemudian pembayarannya itu juga menyesuaikan sesuai dengan target kalian. Kemudian yang kedua ada fleksibel. Kalian bisa menjalankannya dari berbagai belahan dunia, jam berapapun, kapanpun, dimanapun, asalkan ada koneksi internet. Jadi kalian bisa mengakses bisnis online tersebut selama 24 jam penuh tanpa kata tutup. Kemudian jangkauan pasar yang luas. Bisnis online itu membuat siapa saja bisa mengunjungi toko kalian. Jadi misalkan kalian basisnya di Indonesia saja, tapi kalian bisa mengirim barang kalian ke luar negeri. Makanya kalian juga memasarkan barang kalian itu ke luar negeri. Kemudian orang-orang dari luar negeri kayak misalkan China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura itu bisa membeli barang kalian. Asalkan kalian tahu, bisa nggak ya barang kalian itu dikirim ke luar negeri? Nah, gitu. Jadi tidak ada batasan wilayah. Di samping kelebihan, pasti terdapat kelemahan. Makanya sekarang kita akan mempelajari tentang tantangan bisnis online. Yang pertama, kompetisi ketat.
Karena jangkauan bisnis online itu sangat luas, makanya banyak sekali pesaing-pesaing yang bahkan cara pengoperasiannya itu lebih baik daripada bisnis online kalian. Kemudian cara pengemasannya juga lebih baik, cara pelayanannya juga lebih baik, kualitas produknya juga lebih baik. Nah, karena terdapat banyak pesaing tersebut, kita harus bisa bagaimana mengoperasikan bisnis online itu agar produk yang kita jual laku. Entah itu dengan menggenjot promosinya atau dengan mempercantik tampilan websitenya, tampilan media sosialnya, maupun meningkatkan kualitas produk kita. Nah, kemudian yang kedua ada isu keamanan. Dalam bisnis online juga ada ancamannya. Karena itu basisnya adalah di internet, maka rawan yang terjadi adalah hacker atau hacking yang dimaksud. Nah, jadi bisa saja media sosial kita seperti Instagram, Facebook, maupun website marketplace kalian itu diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalian bisa kehilangan akun tersebut. Padahal misalkan akun tersebut itu sudah memiliki followers ribuan, bahkan ratusan lah minimal. Kemudian pasarnya juga sudah menjangkau luas. Marketplace-mu, media sosialmu sudah dikenal banyak orang, tapi karena akunmu kehack, akunmu diretas oleh orang, maka kamu bisa kehilangan toko online kamu. Nah, yang ketiga ada ilmu bisnis online yang terus berkembang. Dunia internet ini kan pasti terus berkembang. Nah, dengan berkembangnya ilmu internet yang terlalu cepat atau yang begitu cepat, banyak orang-orang yang tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi tersebut. Makanya kalau kita sudah berniat untuk terjun ke dunia bisnis online, kita mau nggak mau harus up to date. Harus mampu belajar, harus mau belajar lagi, menggali informasi-informasi baru. Gimana caranya kita mengoperasikan bisnis online meskipun teknologi itu semakin baru. Kita harus punya tips and trick kita untuk mengembangkan bisnis online yang kita punya agar tidak ketinggalan zaman. Makanya sebelum kita memulai bisnis online, pikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan jangkauan pasar. Yang pertama ada waktu pengiriman. Kamu harus mengenali produkmu dulu. Kira-kira produkmu itu bisa nggak ya dikirim dalam jangka waktu seminggu, paling lama seminggu. Karena kita kan tidak tahu kondisi pengiriman itu seperti apa. Meskipun kita bisa memperkirakan 3 hari sampai atau besok juga sudah sampai, tapi kan kita tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Makanya kalian harus tahu produk kalian itu bisa nggak ya dikirim dengan jangka waktu maksimal seminggu atau 2 minggu. Nah, kalau memang bisa, silahkan menjangkau pasar yang lebih luas. Misalkan kalian domisilinya di Mojokerto atau di Surabaya, Jakarta. Kira-kira bisa nggak ya menjangkau seluruh Indonesia? Gitu. Terus biaya pengirimannya. Nah, kalian juga harus menentukan biaya pengirimannya. Misalkan kamu domisilinya di Mojokerto, makanya kamu ingin mengirim barang kalian ke Aceh. Nah, karena jarak Mojokerto ke Aceh itu kan jauh, makanya biasanya pengirimannya tuh juga mahal. Nah, untuk mengantisipasi pengiriman yang mahal tersebut, biaya pengiriman yang mahal tersebut, kalian rajin-rajin buka promosi atau promo dengan gratis ongkir atau potongan ongkir ketika pembelian mencapai nominal sekian dan sebagainya. Agar pembeli itu juga tertarik beli ke toko kita dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, promo-promo yang kalian berikan. Kemudian daya tahan produk. Misalkan kalian jual makanan, kalian harus memperkirakan kira-kira makanan kalian 1 hari basi enggak? Terus ketika dikirim ke luar kota dalam waktu 3 hari masih bisa enggak, awet enggak? Terus kadaluarsanya berapa? Tanggal berapa? Itu harus diperhatikan. Baru kita bisa memperkirakan target pasar kita. Nah, target pasar kita jadi bisa tahu kira-kira barang tersebut kita jual hanya di Indonesia saja kah atau ke luar negeri kah dan sebagainya. Yang kedua, beritahukan jam operasional kepada konsumen. Nah,
Gunanya apa? Ketika kalian hanya menggunakan layanan Instagram, kemudian dari Instagram tersebut kalian bisa bertransaksi melalui direct message atau DM atau sistem chat, kayak misalkan WhatsApp. Kira-kira jam operasional kerja kalian tuh jam berapa aja? Misalkan jam 7, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gunanya apa sih? Agar ketika kalian sudah istirahat, sudah tidak ingin diganggu oleh pembeli itu bisa memperkirakan, kira-kira kalau misalkan saya chat pada jam di atas jam 5 atau jam tutup, kalau misalkan kalian telat balas atau bahkan tidak kalian balas, itu marah nggak ya? Nah, itu yang kita perhatikan untuk jam operasional kepada konsumen. Dijelaskan bukanya itu jam berapa, ditulis di akun media sosial kalian atau akun marketplace kalian atau sebagainya, website kalian dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, nomor satukan kepercayaan konsumen, karena kalau kita tidak bisa memegang kepercayaan konsumen, bagaimana toko online kita akan laku, ya kan? Karena kan toko online itu kan kita sistemnya tidak bertatap muka, makanya kalau kita tidak bisa memegang kepercayaan konsumen, toko online kita tidak akan bisa berkembang. Yang pertama, memberikan garansi. Misalkan pada saat barang sampai di tempat, barangnya itu rusak atau barangnya salah warna, salah ukuran. Nah, kalian memberikan garansi bisa diretur atau akan diganti rugi atau sebagainya. Agar kepercayaan konsumen itu banyak ke toko kalian, jadi nyaman dia juga berbelanja di toko kalian. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Misalkan kalian menyediakan layanan customer service yang tersedia 24 jam. Jadi, misalkan pembeli kalian itu komplain tentang salah barang, salah ukuran, salah warna, itu pada saat jam-jam tutup, customer service kalian bisa melayani mereka 24 jam, misalkan seperti itu. Kemudian menampilkan testimoni. Testimoni itu gunanya apa? Gunanya agar para pembeli itu percaya bahwa ketika dia bertransaksi di toko online kalian, kalian mengirimkan barang tersebut tepat waktu atau dengan barang yang sesuai pesanan. Untuk pelajaran hari ini terkait dengan konsep bisnis online, kalian sudah paham apa belum? Kalau misalkan belum, ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian pada minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Kali ini kita akan melakukan evaluasi untuk memahami lebih dalam lagi terkait konsep bisnis online yang telah kita pelajari. Yaitu, buatlah kelompok berisi 5 orang siswa, kemudian sebutkan contoh bisnis online dan diskusikan tentang apa kelebihan dan kekurangan bisnis online yang kalian ketahui. Tugas ini kalian tulis di kertas folio bergaris, kemudian foto tugas kalian dan upload ke master web yang telah disediakan oleh sekolah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.